Oke, selamat pagi. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya hari ini? Malam, baik. Baik. Wah, sudah ada Selamat 20 selamat malam. Sudah ada 25 orang yang hadir hari ini. Adakah yang teman baru? Lambaikan tangan, teman-teman. Adakah yang teman baru hari ini? Wah, nggak ada ya? Oke. Oke. Setelah seminggu kita tidak berjumpa, mari kita mendengarkan Joy Item Song untuk menambah sukacita kita malam hari. Silakan, Abang. Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, life of pure and is gone. J is for Jesus, for he has first place. O is for others, we bring face to face. I is for you in whatever you do. Put yourself through and spell joy. Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, the life of pure and is gone. J is for Jesus, for he has first place. O is for others, we meet face to face. Y is for you in whatever you do. Put yourself first and spell joy. Oke. Kembali kita bersukacita, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama Jadilah Teladan, agar kita menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan kita. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kina Clovelice. Saya dulu bergabung di Joy tahun 2003. Kemudian saya kuliah di Sanata Dharma sampai lulus tahun 2009. Saya setelah itu melayani di Joy sebagai pekerja sampai tahun 2016, sekitar 6 tahun lebih. Kemudian saya sempat bekerja di Jakarta selama 2 tahun lebih. Kemudian saya balik lagi ke Jogja untuk melayani di Persekutuan Joy sampai selesai masa kontrak saya bulan Agustus 2020 lalu. Sekarang saya berada di Seoul, di Korea Selatan, karena persiapan untuk melahirkan sebenarnya. Saya sekarang lagi hamil trimester ketiga. Jadi memang akhir ini sekitar sebulan lebih saya memang jarang sekali ke THPM karena memang kurang bisa menyesuaikan waktu gitu. Jadi but anyway, terima kasih sudah mengundang saya juga untuk sharing malam hari ini. Saya dihubungi oleh Kak Opin. Gin, gimana bisa Tante Gin bisa sharing tentang authenticity? Oh ya, saya tepat banget bergumul soal authenticity memang. Sebelum saya ke Seoul 6 bulan sejak tahun lalu, Juli tahun lalu sampai Januari kemarin, saya dan suami pulang ke Ambon, memutuskan untuk pindah ke Ambon untuk merawat orang tua saya, merawat mama saya yang sakit. Mama saya sudah sakit cukup lama ya, dari tahun 2016, dan sebenarnya secara kedokteran
diagnosa terakhirnya adalah diabetes candida, jadi ya banyak komplikasi juga, namun karena corona jadi selama sekitar 2 tahun lebih nggak pernah ke rumah sakit dan dokter dan periksa. Jadi memang saya sangat bersyukur, meskipun demikian ada orang-orang yang menolong saya. Salah satu alumni kita, Dr. Julis Situmorang, orang yang mendukung saya dan tahu juga riwayat sakit mama. Kemudian salah satu sahabat Joy juga dulu sempat berelasi dengan leader yang saya dampingi, dan sekarang jadi dokter di pedalaman Papua ya, Oksibil. Kemudian satu lagi dokter teman saya, mereka yang menolong saya selama proses mama saya sakit. Nah, terkait dengan cerita mama saya sakit, sebenarnya ya cerita saya tinggal di Ambon, sebenarnya ada banyak hal yang menjadi pergumulan terkait dengan otentisitas. Kalau bicara soal keotentikan, sebenarnya bicara soal keaslian diri. Kalau kita bicara soal keaslian diri, bukan cuma soal dia genuine atau enggak, dia asli atau enggak, tapi dibalik itu sebenarnya kan nilai-nilai apa yang dia pegang dan apakah dia hidup, apakah saya hidup dengan nilai-nilai yang saya anut atau enggak, sesuai enggak. Bukan cuma soal kesesuaian itu saja, tapi ketika itu berkaitan dengan orang lain, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, saya pun perlu melihat motivasi saya di balik setiap pernyataan saya, setiap proses komunikasi saya dengan orang lain. Nah, saya mau sharing bagaimana ketika saya 6 bulan kemarin pergumulan di Ambon, ada banyak hal yang menjadi pergumulan, perjuangan. Saya tinggal di Jogja, di Pulau Jawa itu sekitar 19 tahun, hampir 20 tahun. Sementara saya tinggal di Ambon itu cuman ya sekitar 17 tahun. Saya pulang ke Ambon itu hanya kalau libur, dan itu hanya 1-2 minggu. Jadi ketika kembali ke Ambon tahun lalu, itu pengalaman saya tinggal paling lama setelah saya sekolah lulus SMA. Jadi saya seperti tinggal di tempat yang baru, benar-benar baru, dan beradaptasi lagi itu dengan situasi yang baru. Orang-orang, meskipun orang-orang di sekitar saya adalah keluarga, tapi benar-benar orang-orang yang baru sebenarnya, karena saya nggak begitu kenal dengan keponakan saya, sepupu-sepupu saya, om tante saya juga kan 19 tahun itu waktu yang lama ya. Jadi banyak sekali penyesuaian, dan terutama paling sulit bagi saya adalah ketika yang menjadi culture shock sebenarnya adalah ketika tinggal di sana dan melihat bagaimana orang Kristen hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Which is saya orangnya memang vokal, jadi saya langsung mengutarakan itu. Awal-awal ketika saya menyampaikan, yang paling menentang saya justru adalah keluarga saya, karena merasa kamu ini kayaknya sesat. Ya contoh ya, suami saya pendeta di Ambon, itu pendeta merokok dan minum minuman keras itu udah biasa gitu loh. Ya bahkan ya teman-teman tahu ya kasus terakhir itu pendeta di Ambon kedapatan berselingkuh. Ya itu seperti hal yang biasa gitu, bahkan masuk berita nasional. Bagi saya itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya menentang ya merokok, minuman keras dan sebagainya. Bukan hanya pendeta ya, semua orang Kristen. Papa saya itu peminum, sejak saya lahir itu udah minum minuman keras dan perokok berat. Tapi kalau saya paling nggak bisa sebenarnya, paling nggak cocok sebenarnya dengan ya kehidupan orang-orang bergereja di sana, di mana adat dan kebiasaan itu dicampur baurkan dengan tata cara gereja, seolah-olah itu hal yang lumrah. Ketika saya menyampaikan maksud dan tujuan, saya dianggap terlalu sok rohani itu.
saya pun sebenarnya banyak bergumul, Tuhan, apakah ini saya memang yang terlalu keras, cara saya menyampaikannya terlalu keras sehingga tidak bisa diterima atau gimana ya? Saya mencoba untuk melihat, merefleksikan kembali ke dalam diri saya, motivasi saya, cara saya menyampaikan, apakah sudah sesuai atau enggak. Ya memang pada akhirnya banyak sekali hal yang, ya banyak sekali statement yang justru seperti ya justru menyerang saya, dari terutama adik saya yang mungkin paling banyak melukai saya sebenarnya, terkait dengan sakitnya mama juga, karena saya ini minoritas itu di antara semua, yang ya hanya saya dan adik nomor 2 yang, dan suami saya ya, yang nggak percaya bahwa ini terkait dengan black magic dan sebagainya, karena kami pegang pada prinsip kedokteran yang sudah ada riwayat medisnya gitu loh, tapi selalu digiring ke situ ya. Dan kembali lagi, kamu tuh emang gak cocok tinggal di Ambon, kamu tuh memang ya kamu kelamaan tinggal di Jawa, terlalu berpendidikan, terlalu ya banyak hal, bahkan diajak ke orang-orang pintar, sesuatu yang bagi saya, oh no, nggak bisa kayak begini. Orang Kristen kenapa harus seperti itu gitu loh. Lah, saya ya argumen-argumen yang mereka punya ya, diksi-diksi yang mereka punya. Ya di sini biasa, bahkan ada ada banyak ya, saya nggak bisa detail jelasin pernyataan-pernyataan mereka, tapi banyak sekali bertentangan dengan Alkitab. Sehingga itu membuat saya sedih. Saya banyak bergumul dan berdoa buat Ambon sebenarnya, terutama orang-orang Kristen di Ambon. Tadinya saya nggak mau untuk melayani orang Ambon ya, karena banyak sekali luka juga yang belum selesai selama masa konseling, menjadi PR saya. Tetapi ketika 6 bulan kemarin saya belajar banyak hal. Dan Tuhan menolong saya melihat satu persatu, dan menolong saya merawat luka-luka itu dan memperbaiki apa yang keliru. Bicara kembali soal otentisitas, bagaimana saya sebagai orang yang Kristen yang hidup dengan nilai-nilai joy mempertahankan itu di antara orang-orang yang katanya Kristen yang setiap hari Minggu pergi ke gereja, tetapi bahkan tidak percaya bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan, kadosh, yang dipilih, dikuduskan, terpisah dari dunia, karena kita bukan dari dunia. Itu yang menjadi pergumulan terbesar saya sebagai orang Kristen dan sebagai seorang joyer. Minggu lalu pun, dua minggu lalu, ya karena terkait 6 bulan saya tinggal di Ambon, adik saya yang bungsu itu banyak sekali melukai hati saya sebenarnya. Saya banyak bergumul dan selama hampir sejak Desember, berarti hampir 5 bulan, saya sulit untuk mengampuni adik saya. Kemudian balik lagi bicara soal otentisitas, setelah saya ibadah pagi dengan suami saya diingatkan Tuhan. Ada satu lagu Korea sebenarnya yang sangat menyentuh saya. Sebenarnya lagu ini sudah sering saya nyanyikan, cuma lagu ya kalau diterjemahkannya, Tuhan, saya punya ini 5 roti dan 2 ikan. Kalau saya nggak kasih ke tangan Tuhan, saya nggak percayakan ke tangan Tuhan, maka maka nggak akan ada orang yang bisa melihat itu loh, bahwa Tuhan itu Tuhan. You are the God you are the provider. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan itu loh. Ya, cerita 5 roti dan 2 ikan ya sebenarnya. Tapi itu seperti menokat saya, ada bagian kecil di dalam diri saya yang belum selesai bicara soal pengampunan. Dan saya diingatkan, kamu belajar mengampuni, nggak dipaksa.
kamu belajar, di hati kecil saya belajar mengampuni. Tapi saya bilang dalam hati saya berdoa, saya berdoa, tapi saya nggak sanggup Tuhan, karena saya sangat terluka dengan kata-kata adik saya. Waktu itu kami bertentangan dan dia menuding, dia dulu sempat masuk Joy, jadi saya punya asumsi bahwa mestinya dia tahu nilai Joy, dia harusnya hidup dengan nilai-nilai. Tapi mungkin ekspektasi saya ketinggian ya, jadinya ketika dia dan hidup di Ambon udah berubah, jadi benar-benar saya terluka dengan kata-kata dia. Dan 5 bulan saya bergumul sampai pada hari Minggu pagi itu Tuhan mengingatkan saya untuk mengampuni. Tapi saya bersikeras, saya nggak mau mengampuni Tuhan, saya terlalu sakit itu, butuh waktu, tunggu sedikit lagi, saya nggak sanggup mengampuni, saya nggak bisa mengampuni. Di dalam hati kecil saya, tapi Gina, memang kamu tuh nggak sanggup mengampuni. Pengampunan itu hanya Tuhan yang sanggup menyanggupkanmu untuk mengampuni. Justru karena seperti 5 roti dan 2 ikan itu, kalau kamu gak kasih ke Tuhan, hati saya nggak sanggup nih, luka ini terlalu terluka, saya nggak sanggup, tolong aku Tuhan. Serahkan semuanya sama Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kamu untuk merawat luka itu. Tuhan, saya nggak sanggup karena memang saya manusia, karena itu tolong saya. Ya, saya pagi itu saya hubungi adik saya, kami nggak ngomong-ngomong sampai mama saya meninggal pun. Saya cuman yang ngomong seadanya soal peti dan sebagainya, persiapan pemakaman, tapi nggak ada maaf dan sebagainya. Lalu pagi itu saya WA hubungi adik saya dan suaminya. Kemudian saya bilang, ya saya mau mengampuni kamu, meskipun saya sangat terluka, tapi saya mau mengampuni kamu. Ya, dan kami sharing, ya meskipun memang saya tahu suatu saat mungkin dia akan melukai saya lagi, karena waktu kami ngomong pun dia tetap bersikeras, kamu salah, seperti itu masih. Tapi ketika saya mengatakan bahwa saya mau mengampuni kamu, meski saya mengakui bahwa saya terluka, dan saya pagi hari ini diingatkan Tuhan bahwa Tuhan menyanggupkan dan memampukan saya untuk mengampuni. Karena sebenarnya pengampunan itu bukan kemampuan manusia, tapi justru dari Allah, dari Roh Kudus lah seseorang bisa mengampuni dan mengasihi orang lain. Maka saya mau belajar untuk mengampuni kamu. Apa yang sudah lewat, biarlah lewat. Saya mau belajar untuk mengasihi. Itu membawa kelegaan di hati saya. Sungguh-sungguh saya jadi berani untuk berkaca dan melihat kelemahan saya apa adanya, kekuatan saya apa adanya, diri saya apa adanya sebagai orang Kristen yang bergumul untuk mengasihi, yang bergumul untuk mengampuni. Ya, saya bersyukur karena di Joy saya diajarkan tentang pengampunan, dan di Joy juga saya diajarkan untuk menjadi diri saya apa adanya, termasuk diri saya ketika saya lemah dan saya butuh extraordinary power from God, itu yang from the Spirit of God, itu yang memotivasi saya untuk terus hidup sebagai orang percaya. Ya, saya gak tahu ya pergumulan kakak-kakak, teman-teman, adik-adik gimana selama selesai dari Joy. Ya, itu tahun lalu itu benar-benar jadi banyak pengalaman iman saya dengan Tuhan, saya dan suami. Tapi saya sungguh belajar menyelesaikan bagian-bagian yang perlu diselesaikan bersama dengan Tuhan, dan yang paling penting bahwa saya bisa level up step by step, day by day dengan Tuhan. Semoga sharing saya bisa menjadi berkat bagi teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Gina untuk
video sharing testimoninya. Bersyukur sekali diingatkan kembali bagaimana kita harus menjadi otentik dimanapun kita berada, dan kita selalu mengingat Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, karena Tuhan adalah sumber dari segala-galanya. Nah, untuk menutup doa testimoni kita malam hari ini, minta kesediaan dari, kalau gitu minta kesediaan dari Mbak Riana untuk tutup kita dalam doa. Oke, mari berdoa. Bapak, kami bersyukur kami bisa melihat karya Tuhan melalui kesaksian dari Gina. Kami berdoa biarlah kesaksian ini juga boleh menjadi kekuatan buat kami dalam setiap pergumulan kami secara pribadi juga, untuk bagaimana kami berjuang untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami berdoa secara khusus buat Gina, Tuhan berkati kehidupannya saat ini bersama suami juga dalam menantikan dalam menunggu proses kelahiran juga. Biarlah Tuhan pimpin sehingga nanti prosesnya juga berjalan dengan lancar. Berikan kekuatan, kesehatan buat Gina dan bayi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oh ya, terima kasih Mbak Riana untuk doanya. Saya minta kesediaan dari Kak Vera untuk memulai sharing firman kita pada malam hari ini. Kak Vera, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Vera. Saya termasuk Joyous yang sudah lama banget. Tahun berapa saya agak lupa. Waktu itu kami masih pertemuan di Selamat malam sekolah semua. depan Rumah Sakit Bethesda. Halo. Mungkin ada yang tahu itu tahun berapa ya? Halo, Selamat malam, Kak. Halo. 95 kali ya. 9495. 9495. Sekitar gitu lah. Waktu itu saya diminta oleh Mbak Indah untuk membawakan sharing tentang authenticity. Wah, agak getar juga saya. Terima kasih buat kehormatan untuk mengundang saya untuk sharing tentang hal-hal seperti ini. Sebenarnya saya nggak biasa sharing tentang hal-hal seperti ini, tapi saya akan coba untuk bawakan dengan apa yang saya dapat. Sebelum kita masuk, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa, kami bisa berkumpul bersama di THPM ini Bapa. Kami ingin banyak belajar tentang Engkau Bapa, dan akan menjadi apa kami Bapa ketika kami bersama dengan Engkau ya Bapa, membawa berkat buat banyak orang dan Bapa. Kiranya Bapa sendiri yang memberikan pengajaran bagi kami, bukakan hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami bisa menerima apa yang Kau siapkan buat kami masing-masing pribadi ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan acara ini dari awal dan akhirnya hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak. Oke. Kita akan membahas tentang authenticity, salah satu dari nilai-nilai joy ya. Mungkin kita sering mendengar jadilah autentik, jadilah diri sendiri. Nah, sepertinya sederhana, tapi sebenarnya ini adalah suatu tantangan yang nyata. Kita harus memiliki tindakan sendiri dan memastikan tindakan itu selaras dengan keyakinan dan kebutuhan kita. Ini bisa menjadi hal yang sulit ketika ada kekuatan eksternal dari luar menekan kita, sehingga kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai atau menjadi seseorang yang tidak kita sukai. Sebenarnya banyak orang di sekitar kita mendambakan melihat kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mereka tahu bahwa dasar dari kekristenan adalah kasih.
Jadi mereka ingin itu dipraktekkan dari dalam keluar. Melihat sesuatu yang dikatakan sesuai dengan yang dilakukan. Jadi iman Kristen itu bukan sekedar dibicarakan, tapi juga dipraktekkan kepada orang-orang lain juga. Nah, kehidupan autentisitas Kristen diawali dengan hubungan yang terus-menerus dengan Kristus sendiri. Kalau kehidupan di luar iman, itu bukan merupakan kehidupan yang autentik. Karena tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sedangkan arti autentik itu sendiri sebenarnya apa sih? Kalau dilihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, autentik itu artinya asli, tulen, sah, bisa dipercaya, tidak meniru, real, valid, ya seperti itu ya. Nah, kalau realisasikan kepada perbuatan orang-orang Kristen, bagaimana sih kita melihat orang-orang Kristen itu otentik atau tidak? Saya dapat dari beberapa literatur yang membahas soal ini. Pertama, orang Kristen yang otentik adalah mereka yang dapat mempercayai Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Ada slide-nya? Multimedia, tolong. Oke, saya lanjut saja. Jadi, apa sih maksudnya mempercayai Tuhan itu? Mungkin banyak orang bilang, saya percaya kok sama Tuhan Yesus. Percaya yang bagaimana sih maksudnya? Percaya artinya kita belajar bagaimana menyerahkan segala sesuatu hal kepada Tuhan. Baik keinginan kita, kekhawatiran, ketakutan, hal-hal yang kita ingin ungkapkan hanya bisa kepada Tuhan melalui doa, dan kita akan menemukan bahwa Dia memang bisa dipercaya untuk menjawab semua doa kita. Dengan cara mempercayai Tuhan, kita menerima kenyataan bahwa kita ini nggak sempurna loh. Jadi kita butuh pertolongan. Nah, hubungan kepercayaan ini akan bertumbuh makin kuat kalau kita mengizinkan Roh Kudus untuk memainkan peranannya dalam kehidupan kita. Jadi kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Kalau di sini saya ambil di Yohanes 15 ayat 5. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu ayat ini tentang pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Di situ disebut, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kalau di 1 Korintus 2 ayat 3-5, ini tentang pernyataan Paulus. Jadi, dia sangat yakin akan kekuatan roh. Dan dia juga bilang, jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Dan ini perkataan yang patut direnungkan, karena dasarnya Paulus adalah seorang rabi. Seorang rabi itu seorang yang pintar dan punya kriteria khusus dan sekolah khusus. Lagian dia kan itu murid Gamaliel, salah satu rabi yang terbesar pada waktu itu. Sehingga Gamaliel itu dia membuat dasar hukum Yahudi yang dipakai sampai sekarang. Jadi kalau seseorang yang hebat seperti Paulus bilang, jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah, maka kita bisa meniru dia. Orang yang pintar ini memang bergantung pada Allah. Kemudian kalau di Amsal dibilang,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, jadi, orang Kristen yang otentik, dia mempercayai Tuhan Yesus, sehingga dia akan melakukan apa yang diarahkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, orang Kristen yang otentik itu transparan. Tadi sudah disinggung oleh Kak Gina, transparan dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dan dengan orang lain. Dengan Tuhan, kita nih tahu bahwa kita sebenarnya berdosa. Jadi, kita harus berani mengakui dosa kita. Sebab di 1 Yohanes 1 ayat 7-9 dibilang bahwa kita ini sebenarnya berdosa. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni. Kalau karena saya kerja di bagian medis, dosa itu menimbulkan luka. Luka borok itu harus dibersihkan dulu sebelum dikasih obat. Jadi, kita perlu mengaku dosa dulu, baru kita bisa diperbaharui. Kalau kita mengaku dosa, itu sudah terbuka, maka Tuhan bisa menolong kita. Mungkin teman-teman tahu tentang Nabi Nehemia, bupati pada zaman Raja Artasastra. Itu dia berdoa bagi bangsanya sehingga tembok-tembok Yerusalem itu baru bisa dibangun, kemudian ibadah bisa dijalankan. Jadi berdoa dulu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Nah, kita transparan juga dengan diri kita menghargai diri kita apa adanya. Mungkin kita melihat kekurangan kita, kelemahan kita, tetapi kalau orang otentik, mereka akan belajar untuk memanfaatkan atau mengurangi efek negatif dari kekurangan kita. Mereka tahu untuk menghargai karakteristik khusus mereka. Setiap orang itu berbeda dan orang otentik selalu menghargai dirinya, menerima dirinya apa adanya. Yang ketiga, kecil ya. Orang Kristen yang otentik adalah orang Kristen yang jujur, nggak berpura-pura apa adanya. Kita biasanya hanya mau tampil terbuka kalau kita dalam keadaan baik, kondisi kita luar biasa, dalam situasi yang berhasil, baik dalam kerohanian, karir, maupun pekerjaan. Kita takut dinilai pada saat kita jatuh, saat kita depresi, stres, atau down. Itu biasanya ingin kita sembunyikan. Padahal sebenarnya justru dalam kelemahan, kejatuhan, kemudian bangkit bersama Tuhan, itu bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, sama seperti tadi yang di-sharingkan oleh Kak Gina, dalam kelemahannya dia berusaha bergumul. Itu bisa menjadi kekuatan buat kita para Joyce yang mendengar pada malam hari ini ya. Jadi kita tampil apa adanya. Kalau kita jujur tentang siapa kita, itu akan memberikan semangat buat orang lain untuk menjadi jujur tentang mereka juga. Dan karena kita bukan orang sempurna, kita orang berdosa, kita bisa mencari pertolongan Tuhan dan berbagi kepada teman-teman yang lain bahwa ini loh pertolongan Tuhan, ini loh pergumulan saya dan inilah hasilnya. Dan jangan takut, memang nggak semua orang tuh hidupnya mulus, lancar-lancar saja.
dan selalu oke. Pasti ada proses yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Dan di Wahyu juga dibilang, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Juga ada di Ibrani 2 ayat 5-6, nggak ada di slide. Itu tentang didikan Tuhan untuk orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi jangan takut kalau misalnya kita lagi dalam keadaan jatuh, atau misalnya lagi susah, jangan takut karena Tuhan tetap bersama kita. Dia sedang mengajar kita, dia sedang membuat kita menjadi mandiri nantinya, bukan anak-anak gampangan, misalnya seperti itu. Oke. Kemudian ya keempat, orang Kristen yang otentik mampu menentukan sikap dan pendirian sendiri, punya integritas, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Jadi orang yang otentik itu tidak menjalani gaya hidup yang ikut-ikutan. Mereka bukan manusia jiplakan. Jadi mereka tidak tergantung dengan common sense atau stereotip yang menjiplak kepribadian orang lain atau mengikuti cara hidup orang lain juga. Misalnya tadi ya Kak Gina berbagi tentang ya bagaimana pendeta kok bisa merokok, kemudian minum minuman keras seperti itu. Ya, tidak ikut-ikutan. Mungkin teman-teman pernah tahu tentang bangsa Israel pernah dibuang ke Asyur dan Babilonia. Karena apa? Mereka ingin mengikuti gaya hidup bangsa-bangsa di sekitarnya, yaitu bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah dan ingin melakukan penyembahan seperti bangsa kafir menyembah dewa-dewa mereka. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen pada zaman ini, kita diharapkan tidak mengikuti gaya hidup yang seperti itu. Kalau itu bisa dilihat di 1 Korintus 5 ayat 11, 1 Petrus 4 ayat 3, tidak ada di slide ini, tentang tidak mengikuti hawa nafsu, kemabukan, penyembahan berhala, kecabulan, kikir, dan lain-lain sebagainya. Ya, mungkin lebih ke arah hedonisme, sangat konsumtif. Ya, kita tidak perlu ngikut seperti itu. Kita punya standar sendiri sebagai orang-orang Kristen. Kalau tokoh Alkitabnya saya ngambil dari Daniel, di mana Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Kita tahu Daniel adalah pejabat di kerajaan, tetapi dia tidak mau makan santapan dan anggur yang bagi dia itu adalah najis. Walau ditentang oleh orang-orang pada zamannya. Tetapi akhirnya diperlihatkan bahwa ternyata Daniel dan teman-temannya justru lebih hebat, lebih bagus dibanding pejabat yang lainnya. Nah, demikian juga dengan contoh Yusuf. Kita tahu bagaimana Tante Potifar mengejar-ngejar Yusuf untuk mengajak berhubungan dengan dia, tetapi Yusuf mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dia selalu ingat Allah. Dia selalu ingat standar yang diberikan oleh Allah bagi dia. Nah, kemudian nomor 5, apa itu orang Kristen yang autentik? Yaitu orang-orang Kristen yang membuat orang lain merasa nyaman. Kalau ada bersama dengan orang-orang autentik ini, kita akan merasa nyaman. Mereka nggak akan membuang waktu untuk menghakimi yang lain. Kemudian mereka juga akan memberi nasihat yang mereka sendiri bisa ngikutin. Jadi nggak bakal ngasal-ngasalan gitu kalau ngasih advice atau nasihat. Kemudian ketika mereka berkomitmen untuk menjadi otentik, mereka akan memberi orang lain kebebasan hidup yang otentik juga.
bagaimana caranya supaya orang lain merasa nyaman terhadap kita. Yang pasti adalah karena kita mengikuti perintah dari Bapa kita yang di surga. Kita lihat nomor 5, mana slide-nya? Mohon bantuannya multimedia. Yang nomor 5. Oke, kita lihat di sini di Yohanes 13 ayat 34. Kita diminta untuk saling mengasihi. Kemudian di Kolose 3 ayat 12, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Di Efesus juga selalu rendah, kita hendaknya selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Kemudian tunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu. Kemudian kita juga bisa melihat Galatia 5 ayat 12 dan banyak ayat-ayat lain. Kalau orang-orang Kristen menjalankan hal seperti ini, menjadi orang-orang yang otentik, pasti orang-orang yang ada di sekitar mereka merasa nyaman. Dan ketika ini dijalankan, Bapa yang di surga akan dipermuliakan. Yang terakhir, orang Kristen yang otentik adalah orang yang selalu bersyukur. Seringkali kita melihat apa yang enggak kita miliki ketimbang apa yang kita miliki. Kita kadang melihat kebanyakan ya, melihat apa yang salah ketimbang yang benar. Padahal seharusnya kita bersyukur dalam keadaan apapun. Bersyukur itu adalah salah satu karakter yang membuat hidup kita jadi menarik. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, kita diajari untuk mengucap syukur. Saya ngambilnya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian saya ambil contohnya di Kisah Para Rasul 16 ayat 24-6. Itu tentang kisah Paulus dan Silas. Walaupun kaki mereka terbelenggu di penjara, mereka masih menemukan sesuatu untuk dijadikan ucapan syukur, sehingga mereka bisa berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah saat tengah malam. Akibatnya apa? Semua pintu penjara terbuka dan belenggu mereka terlepas. Saya kira Paulus ini konsisten dengan apa yang dikatakan. Di Tesalonika ini adalah ucapan dia. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan dijalankan pada saat dia di penjara. Tapi berkat Tuhan terjadi juga pada saat itu dan mujizat juga terjadi. Nah, saya melihat banyak sekali perkembangan di Joy ini ya. Mungkin waktu zaman saya dulu ini belum segitu berkembangnya. Dan terima kasih juga untuk Departemen Training. Untuk gerakan transformasi di Joy, ini adalah kesempatan Tuhan mengingatkan teman-teman untuk kembali menjadi anak-anak Allah yang otentik, terbuka, jujur, dan apa adanya. Jadi diharapkan sesama Joyers, kita bisa saling menopang. Kalau misalnya ada yang jatuh, jangan sampai jatuh lebih dalam lagi. Kita bisa saling membantu, ya bisa dalam doa, perhatian, dan mungkin hal-hal lain yang terpikirkan oleh teman-teman yang lain juga ya. Dan ini yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan dan berkat buat para Joyers yang lain juga. Terima kasih buat kesempatannya dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada moderatornya. Terima kasih Kak Vera untuk menutup sharing Kak Vera dalam doa. Minta kesediaan Bro Sudiman untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan lewat Kak Vera kepada kami. Tuhan, ajarlah kami supaya kami menjadi otentik apa adanya, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan orang lain dan di hadapan diri kami sendiri. Tuhan, biarlah melalui kehidupan kami yang apa adanya, yang jujur, terbuka, dan bisa dilihat oleh orang lain, itu pun menjadi daya tarik supaya orang ingin dekat bersama dengan kami, mereka merasa nyaman bersama dengan kami, dan melalui kehidupan kami, kesaksian kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami masih akan melanjutkan persekutuan kami. Tuhan pimpin dan Tuhan tuntun kami sehingga kami selesai dalam persekutuan doa kami malam hari ini. Dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama aku yang banyak nervous hari ini. Oke, kita kembali ya. Kita leader setiap roomnya untuk memperkenalkan anggota baru di breakout room. Saya juga baru, jadi silakan untuk leader room 1 untuk memperkenalkan. Apakah ada teman baru sekarang? Leader room 1? Belum ada. Tadi yang datang cuman Jeremia Saputra, Kak Jovita, sama Kak Ibet. Yang lain belum ada yang bergabung yang baru. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Cia. Untuk room 2, apakah ada teman baru? Nggak ada. Kami berempat tadi. Susi, Lucy, Lia, sama Bang Fajar. Jadi udah old stock. Oke Kak, terima kasih laporannya. Untuk room 3, apakah ada teman baru? Semua juga anggota lama. Ada Kak Opin, ada Mengti, Getty, sama Adel. Oke, Kak Fani ya. Adel aku. Kak Fani. Oke, untuk room 4, apakah ada teman baru? Room 4, tadi Linda udah pernah belum ya? Aku lupa nanya. Tapi kayaknya Linda udah pernah sih. Kami berempat juga, aku, Linda, Mbak I, sama Lucy. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Ri. Untuk room 5, apakah ada teman baru? Hantu semua isinya. Oke. Untuk room 6, apakah ada teman baru? Saya. Ya, hari ini Nita. Tapi sebenarnya udah pernah coba kan? Sudah kemarin, minggu lalu. Iya, jadi mungkin kemarin mungkin nggak open kamera kali ya? Enggak. Open juga? Enggak. Ya, mungkin kita anggap aja ya Nita pertama kali. Maa juga pertama kali, Kak. Kenapa? Martince juga pertama kali, Maa. Oh iya, saya kira udah lama, belum ya? Sama aja belum. Ya? Oh oke, berarti 2 grup 6. Ya baru pertama kali karena ada sinyal di pedalaman. Kayaknya antri di kuburan. Ini lagi di kota, Kak. Lagi di kota. Tuhan, puji Tuhan ada. Iya, kok bisa ke kota. Tadi saya WhatsApp dia bilang, oke kakak. Oke, kakaknya senyum-senyum ya. Oke, untuk terakhir room 7, apakah ada teman baru? Room 7 4 orang. Saya Mas Sigit, Sisilia, sama Yesti. Tidak ada orang baru. Oke, terima kasih. Dan mari kita sambut teman baru kita dengan welcome song. There's a welcome here.
terima kasih. Ya, untuk pengumumannya minggu depan ada THPM dengan tema corporation, di pembicaranya Bang Neles dan kesaksian dari Kak Cia. Nah, teman-teman bisa baca di slide-nya, rekening Joy sudah aktif. Kalau kesetiaan teman-teman untuk mendukung di rekening Mandiri Yayasan Joy Fellowship Indonesia dengan nomor rekening tertera di layar. Nah, untuk teman-teman yang belum update data pribadinya bulan Januari lalu, nah ini ada linknya, silakan teman-teman untuk mengisi kembali. Apakah teman-teman sudah mengisi update-nya? Ada linknya juga. Jadi teman-teman silahkan mengisinya kembali. Itu saja pengumumannya. Oke, ya sebelum kita tutup ibadah malam ini, minta kesediaan dari Kak Susi untuk pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini. Hanya oleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan, kami boleh dipersatukan dari berbagai tempat, dari berbagai kegiatan dan kesibukan dan waktu yang berlain-lainan. Kami boleh berdoa dan memanggil nama Tuhan dari rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, dan kami akan mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Tuhan kiranya memelihara hati dan pikiran kami untuk tetap memandang kepada Tuhan. Untuk firman yang sudah ditaburkan pada hari ini, kami mengucap syukur untuk saudara kami Vera Dalai, untuk pekerjaan Tuhan di dalam dirinya yang meneguhkan dia, sehingga Vera boleh membagikan bagi kami betapa bersyukurnya kami memiliki Engkau sebagai Allah kami, yang menjadikan kami sebagai orang-orang yang sanggup otentik menjadi diri kami apa adanya sebagaimana Allah menghendaki kami. Kami berdoa Tuhan juga kiranya memelihara kehidupan Vera, pekerjaannya kiranya tetap dilimpahi oleh segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Gina, untuk kesaksian yang sudah dibagikan meskipun secara rekaman. Kiranya Tuhan juga memelihara dia dan kehidupannya, dan apa yang menjadi rencana di dalam keluarga serta pelayanannya. Kami juga mengucap syukur untuk semua teman yang terlibat dalam THPM pada malam hari ini. Untuk Nita sebagai MC, Tuhan juga berkati kehidupannya, berkati segala yang dikerjakannya dan keluarga yang dibangunnya. Kiranya nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam hidup Nita. Untuk setiap tim yang mendukung penyelenggaraan THPM setiap minggunya, Tuhan juga tetap membangkitkan semangat dan spirit di antara kami semuanya Tuhan, sehingga minggu depan kami boleh bersekutu bersama kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.